Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi, saudara-saudaraku semua. Kali ini saya akan membicarakan tentang kebenaran. Tapi bukan kebenarannya yang saya bicarakan. Tentang jalan mencari satu kebenaran. Banyak ya teman-teman itu yang berbicara tentang itu. Sebenarnya mencari kebenaran itu caranya yang kayak gimana ya? Bagaimana caranya kita itu bisa mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar gitu. Karena jenengan tahu toh, yang namanya benar itu kan ada 3. Satu, benar bagi diri kita sendiri. Kalau orang Jawa bilang itu bener karepe dhewe, gitu ya. Terus yang kedua itu bener gawe kelompoke. Itu kebenaran tapi buat kalangan mereka sendiri. Ya, mereka bikin-bikin aturan sendiri, mereka yakin-yakini sendiri, mereka benar-benarkan sendiri. Nah, itu yang namanya bener gawe kelompoke, kan gitu. Terus yang ketiga ada kebenaran itu yang bersifat hakiki, yaitu kebenaran menurut orang banyak. Ya, kalau kita terapkan ya benar, kalau orang lain terapkan ya benar. Nah, itu. Ada hubungannya dengan itu tadi. Kalau kita mau mencari jalan yang benar. Ya, itu jangan bener kak karepe dhewe. Jangan bener jare kelompok awake dhewe, tapi harus benar buat orang banyak. Ya. Jangan kebenaran itu benar karena menurut kamu atau menurut kelompokmu, tapi harus benar menurut semua orang yang ada. Ya, tidak mandang itu suku, ya, agama yang berlainan maupun bangsa yang berbeda-beda. Nah, itu bentuk dari satu kebenaran ya. Ya. Lah, yang kita bicarakan di sini apa? Yang kita bicarakan di sini jalan untuk mencari kebenaran dulu Pak. Supaya kita itu tidak terjebak dengan bener sakarepe dhewe, bener digawe kalangane awake dhewe, tapi bener buat orang banyak itu gimana? Uang sakunya 3. Saya dulu diajari begitu ya. Baik Romo Ageng maupun Romo Ajengan, guru-guru spiritual saya, dan juga pencarian saya secara pribadi ternyata benar. Ya. Apa Pak De? Kalau jenengan berjalan mencari satu kebenaran, itu hindari 3 hal ini. Ini sudah pasti. Ya. Apa itu tadi? Yang pertama, jangan ada rasa suka. Yang kedua, jangan ada rasa tidak suka. Dan yang ketiga, jenengan jangan ada kepentingan di dalam kebenaran yang jenengan cari tadi. Itu nanti nggak ketemu, gitu. Pasti nggak ketemu. Contohnya gimana, Pak? Ada ya satu masalah. Ya. Di situ itu sudah jelas-jelas nggak benar. Ada satu ajaran, teori, program, atau apalah. Ya. Apalah itu apa Pak? Atau agama nggak benar? Kalau agama saya pikir nggak ada yang nggak benar. Ya, jangan main-main kalau ngomongin ini. Islam itu bukan agama nggak benar. Kristen bukan agama nggak benar. Hindu bukan agama nggak benar. Buddha bukan agama nggak benar. Bahkan ajaran atau agamanya orang kaluhuran atau alam itu orang-orang Nusantara seperti yang saya anut ini. Nah, kita bilangnya kan bukan agama tapi ageman. Orang lain bilangnya katanya ajaran adiluhung, ajaran kaluhuran dan kasampurnan. Itu nggak ada yang tidak benar. Yang namanya agama itu benar. Di sini yang saya bicarakan itu suatu kasus masalah atau apalah.
entah itu ceramah, entah itu wajangan, entah itu ilmu, ya, yang sudah jelas-jelas itu tuh nggak benar. Tapi karena jenengan ada rasa suka, nah jadi itu jenengan benar-benarkan. Ya. Lah ini, kalau seperti ini caranya jenengan mencari yang namanya hakikat dari satu kebenaran, wah, mbok sampai dipatok loro, ya gak bakal ketemu. Sampai jenengan mati gak bakal ketemu kalau begitu caranya. Kok begitu cara nyari kebenarannya? Semua yang jenengan suka, jenengan benar-benarkan. Itu nanti terjadinya pasti sebaliknya. Ya. Sesuatu yang sudah jelas-jelas benar ya. Semua orang sudah ngakuin kalau itu benar. Diterapkan sama siapapun itu benar. Ya. Tapi karena jenengan gak suka, akhirnya ajaran itu, ceramah itu, ya, teori itu, ya, tesis ilmiah itu jenengan salah-salahkan karena jenengan nggak senang. Ya kita bisa ambil contoh ya. Ya, kita bisa ambil contoh. Soalnya orang Jawa itu kan bilangnya gitu, ya. Tutur, tinular, lan tilodo. Ya. Tuturnya itu kayak apa, omongannya itu kayak apa, ayo ditularno. Ditularno itu maksudnya itu disebarkan, tapi harus pakai tulodo itu pakai contoh, ya, pakai contoh gitu ya. Wes, contoh yang paling nyata, paling konkret ya. Rasulullah Muhammad, baginda Rasul itu kurang baiknya gimana, kurang mulianya bagaimana. Tapi bagi orang-orang yang nggak senang dengan agama Islam, loh, Rasulullah yang mulianya kayak begitu loh, dicaci maki, ya, jangan kayak sama jenengan, iya. Kenapa kok bisa orang ini sampai seperti itu, Pak? Rasulullah yang sudah jelas-jelas orang mulia kayak gitu kok dicaci maki? Karena ada rasa tidak suka di dalam diri orang itu tentang agama Islam, tentang Rasulnya orang Islam, tentang nabinya orang Islam, ya Rasulullah Muhammad itu. Makanya sampai beliaunya dicaci maki dengan omongan yang enggak, wis nggak perlu saya jelaskan ya, ngeri saya kalau jelaskan omongan itu. Jangan cari sendirilah. Ya, entah itu dari kalangan apa, nah itu. Sama dengan seorang pemimpin, sudah jelas orang ini tuh memimpinnya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang sangat adil, tidak nyengkuyung ngetan nyengkuyung ulun, ya, tidak menggunakan teori belah bambu, bukan yang kecil diinjak yang besar dinaikkan, nggak seperti itu. Tapi karena jenengan nggak suka, karena jenengan merasa itu bukan pilihan jenengan waktu di pemilu, yang jenengan bangsat-bangsatkan, jenengan anjing-anjingkan, jenengan pengkhianat-pengkhianatkan. Lah ini, oh, Romo dulu kalau anaknya punya sifat seperti itu bisa diubah sama rinso. Iya, bisa dirinso sampai bersih. Karena itu apa? Itu akar, jadi kamu tidak pernah bisa ketemu dengan diri kamu. Itu hijab dan hijab. Iku reget sing ono nang ngene jerone pikiranmu. Sing ono nang ngene jerone rasa jatimu, sing ono nang ngene jerone jiwamu. Ya iku sing ngarakno kon dadi menungso sing gak tau bener. Karena perbuatan yang seperti itu. Hanya karena satu kebencian, hanya karena rasa tidak suka, ya. Sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, kamu caci maki, kamu babi-babikan, ya. Nah itu, ya, sama dengan orang yang kadung suka, ya. Poster dibentangkan, ya, dikasih gambarnya dia, ya dipuja-puja, nyembah baliho itu kan nggak bener, Pak, di orang kayak begitu. Iya, bagi jenengan yang tidak suka, bagi orang yang suka, nyembah baliho itu dipikir benar. Iya, dipikir benar. Salah dari mana? Saya suka. Iya. Salah itu kan kamu, karena kamu nggak suka sama beliaunya. Nah, saya sendiri yang suka, saya sendiri yang yakin beliaunya orangnya kayak gimana. Apa
apapun yang saya lakukan asal berhubungan dengan beliaunya ya saya suka gitu, dan itu benar. Iya, paham ya saudaraku ya. Jadi hindari itu rasa suka dan tidak suka itu hindari. Iya, bener. Iya, saya pastikan. Iya. Apa kalau orang Islam bilang nggak pakai insya Allah gitu ya, nggak pakai semoga, saya pastikan nggak bakalan jenengan ketemu yang namanya kebenaran yang hakiki. Selama cara jenengan mencari kebenaran itu di sini dan di sini ada rasa suka dan tidak suka, ya nggak bakal ketemu itu. Lebih parahnya lagi, ya. Kalau jenengan mencari yang namanya hakikat dari satu jalan kebenaran, ya, mencari sirotol mustaqim, mencari jalan kebenaran dan hidup, ya, ya, seperti yang diajarkan sama baginda Rasulullah Muhammad sama Tuhan Yesus. Kalau kamu mencari sirotol mustaqim atau mencari jalan kebenaran dan hidup, akan lebih celaka lagi kalau Anda di situ punya yang namanya kepentingan. Wis, ini wis. Repot ini. Repot. Wis nggak bisa diomong ini kalau sudah itu. Karena orang punya rasa suka dan tidak suka itu bisa standar. Pak D kenapa kok nggak ke situ? Itu kan benar. Ya karena saya nggak cocok aja. Karena saya nggak suka aja. Saya lebih suka yang ini. Datar itu. Pak D kenapa kok nggak suka sama yang ini? Ya karena saya cocok. Ya datar ngomong. Tapi kalau sudah kepentingan, waduh ini biadab kawan. Iya bener dulur. Iya. Repot itu. Seperti yang terjadi saat ini ya, yang orang-orang ribut masalah nasab, saya nggak ngerti ya. Ya saya nggak mau bela sana nggak bela sini, cuma saya mau ngomong berdasarkan satu kenyataan. Kalau jenengan itu pro kepada para habaib, karena jenengan punya kepentingan di situ, ya jelas jenengan pasti akan menyala-nyalakan Kiai Maduddin Usman, Gus Abbas maupun Gus Pleret yang menjadi trionya ini ya, trio Nusantara ini ya, karena jenengan punya kepentingan di situ. Ibarat kata gini loh kawan ya, sudah nggak usah membicarakan beliau-beliaunya lah, saya malas ya, sudah itu urusan beliau-beliaunya, mau diselesaikan dengan cara yang kayak gimana terserah ya, saya nggak usah pakai contoh seperti itulah. Seperti ini aja contohnya masalah jahatnya kepentingan ini. Pak Hartono sama Pak Tommy itu lagi berkonflik. Ya, saya tahu yang salah di sini itu Pak Hartono, bukan Pak Tommy-nya. Saya tahu persis itu. Yang salah itu Pak Hartono. Tapi karena saya ini ngawulo sama Pak Hartono, saya ini hidup kerja di tempatnya Pak Hartono, akhirnya Pak Tommy ini saya salah-salahkan. Saya bantu mati-matian Pak Hartono itu. Bahkan Pak Tommy-nya kalau perlu saya fitnah, saya kasih omongan yang enggak, saya sebarkan ke sana kemari. Omongan yang enggak itu. Supaya orang itu lebih percaya kalau Pak Hartono itu yang benar, bukan Pak Tommy-nya. Nah ngapain Pak dia bisa gitu? Ya ini kepentingan. Ya. Kalau saya belain Pak Tommy memang saya dapat apa? Beliaunya itu orang nggak punya apa-apa. Lain dengan Pak Hartono yang punya apa-apa. Dengan saya berbuat seperti itu, kalau Pak Hartono tahu, oh Pak Agus ini ternyata gini, oh Pak Agus itu betul-betul membela saya, ya siapa tahu saya dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang sekian ratus juta, iya toh. Ini kan yang lama bahayanya kepentingan tuh. Nah ini bahayanya. Sama dengan satu ajaran juga begitu. Ajaran itu sudah jelas-jelas benar, ya kan? Ritual itu sudah jelas-jelas benar. Ya, omongan itu sudah jelas-jelas benar.
Tapi karena jenengan tidak punya kepentingan di situ, akhirnya jenengan salah-salahkan, jenengan sesat-sesatkan, jenengan sirik-sirikkan. Ya. Kok bisa ya ada orang kayak begitu ya Pak Dia? Jawabannya gampang. Orang yang selalu berjalan pada dasar kepentingan, itu biasanya orang ini merasa dirinya terancam. Iya, kalau nggak terancam nggak akan melakukan hal yang kayak begitu. Misalnya ya dia ini seorang kayak pemuka agama ya, yang sudah terkenal, yang sudah tenar gitu ya. Terus ada bermunculan pemuka-pemuka agama yang masih muda, yang baru ya, dia teriak-teriaknya beda. Itu anak yang masih bau kencur, masih belum, wawasannya masih belum kuat, kawerunya itu masih cetek, masih ini, masih itu, masih ya. Kenapa? Di sini jenengan ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, mereka ini makin hari makin rising. Nah, akhirnya sampai terjadi yang namanya ya ada 2 bintang di Nusantara, ya ada 10 matahari di Nusantara, ya ada 7 rembulan di Nusantara. Lah terus aku kayak piye? Selama ini kan selalu saya yang diundang, selalu saya yang didudukkan, selalu saya yang dituakan. Lah kok tiba-tiba ini bermunculan. Nah kalau saya nggak ngomong kayak begini, terus nanti kalau saya makin hari makin kegeser, terus saya kayak piye gitu. Terus aku ya apa gitu loh. Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Nggak bisa ini dibiarkan. Harus saya melakukan sesuatu untuk menyingkirkan orang ini. Lah ini kan, ini bukan didasarkan rasa suka dan tidak suka. Sebenarnya saya suka, saya senang. Ada orang-orang ini yang bermunculan. Suatu saat mereka kan bisa menggantikan saya. Itu karena saya yakin saya nggak mungkin hidup selamanya. Ya, pasti saya senang dengan kehadiran mereka. Ya, tapi rasa suka saya ini tadi lambat laun akan berubah menjadi rasa yang tidak suka. Karena di situ saya merasa kepentingan saya terganggu. Nah ini sama dengan itu tuh. Bahaya ini kalau saya biarkan. Lama-lama saya bisa tersisih, bisa tersingkir. Itu. Kalau jenengan cara cari kebenarannya dengan cara yang seperti itu, malah kepentingan yang dikedepankan. Kalau ajaran itu menyangkut kepentingan jenengan, Pak Uyip, amin, gitu ya. Puji Tuhan, alhamdulillah dapat ini, gitu ya. Tapi begitu ajaran atau aturan itu tadi menabrak kepentingan Anda, ya, mengganggu kepentingan Anda, terus jenengan ngomongnya lain, ya nggak bakal ketemu dengan yang namanya kebenaran itu. Iya kan? Ya seperti kasusnya Pak Tommy sama Pak Hartono ini tadi. Gimana saya ini bisa jadi orang yang benar? Ya, kalau saya selalu menempatkan diri saya dengan posisi yang semacam itu. Padahal telinga saya sendiri dengar, mata saya sendiri lihat, ya. Saya juga merasakan bahwa yang salah itu Pak Hartono, bukan Pak Tommy. Tapi karena saya punya kepentingan sama beliaunya Pak Hartono ini, akhirnya saya mati-matian belani Pak Hartono. Iya kan? Terus saya bisa jadi orang yang benar kalau saya menempatkan diri saya seperti itu. Iya. Kok saya seperti belain orang yang dolim ya? Malah saya nindas orang yang benar. Ini nanti sama-sama salah-salah kena ajab dua-duanya. Pak Hartono kena hukuman, saya juga kena. Kalau sampai terjadi sesuatu. Loh betul toh? Otomatis itu. Baik hukuman di dunia, apa hukuman hukum ya. Oh ya, pemerintahan maupun hukuman tangan Tuhan. Pasti saya juga kena. Makanya kalau bisa jenengan jangan selalu menempatkan diri jenengan seperti itu. Kalau jenengan mencari yang namanya kebenaran itu, bukan seperti itu caranya. Iya, itu satu seri itu kakak beradik. Romo dulu bilang itu trio setan, anak-anak bilangnya itu trio bangsat. Gitu ya. Rasa suka, tidak suka dan kepentingan. Ya, contoh lagi ya terakhir. Jenengan tahu kisah Mahabharata itu? Ya, tahu ya. Di situ kan ada manusia itu yang betul-betul apa ya, wis gila nih ya kalau orang Jawa bilang ya, wis kuwendeng pol ya. Akan semua orang di Nusantara khususnya orang Jawa nggak seneng kalau dilabeli orang ini. Siapa Pak Di? Arya Sengkuni.
Jenengan nggak pernah tahu kan Arya Sangkuni. Tapi kalau jenengan disebut Sangkuni kan jenengan marah. Ini orang kok kayak Sangkuni, jenengan pasti marah. Karena jenengan tahu Sangkuni ini sosok orang yang nggak benar. Ya, pekerjaannya ya seperti itu, jenengan tahu sendiri kan. Adu domba, omong fitnah, dusta sana sini kan gitu. Sangkuni itu kan orang nggak benar. Itu katanya orang yang benar. Makanya kalau jenengan tanya Sangkuni itu orang bagaimana, jangan ditanyakan kepada Yudhistira, jangan tanya kepada Bima, Arjuna, Nakula, sama Sadewa. Jelas jawabannya Sangkuni itu orang yang nggak benar. Ya. Kalau jenengan mau tahu Sangkuni itu orang benar apa nggak benar, jenengan tanyanya sama Duryudono, sama Dursosana. Pasti mereka mengatakan bahwa Arya Sangkuni itu loh paman yang benar-benar benar, paman yang benar tahu perasaan dan pikirannya keponakan. Iya. Siapa yang bilang paman Arya Sangkuni itu orang yang nggak benar? Paman Arya Sangkuni itu satu-satunya paman yang betul-betul mengerti perasaan dan pikirannya ponakan-ponakannya, pasti begitu. Ayo, gimana kalau seperti itu? Ya kenapa? Karena Duryudono sama Dursosana di situ merasa kepentingannya itu dibelani sama yang namanya sang paman ini tadi. Iya loh. Sama juga sama Guru Drona. Itu cerita pewayangan ya, jenengan juga tahu. Sudah jelas loh ya. Kenapa malah beliaunya itu kok condong kepada Kurawa, kok gak condong kepada Pandawa? Karena beliaunya sendiri di situ merasa punya kepentingan. Nah ini loh. Akhirnya mati tuh, ya pasti kena aja, pasti kena hukuman. Karena beliaunya menempatkan dirinya kepada posisi yang tidak benar. Kok belani orang gak benar? Iya. Ya kena, gitu loh, mati di Kurusetranya. Ya seperti itu. Ya kita kadang-kadang bisa belajar. Itu loh yang saya sebut tadi dengan tulodo. Orang Nusantara itu seperti itu kan. Ada tuturnya, ayo tunular, tapi tulodonya apa? Tutur, tinular, dan tulodo kan gitu ya. Itu paham ya saudaraku ya. Jadi itu tadi caranya. Selama kita mencari jalan kebenaran, kita cari Sirotol Mustaqim, kita cari jalan kebenaran dan hidup, tinggalkan yang namanya rasa suka, rasa tidak suka, dan juga kita punya kepentingan. Saya jamin jenengan pasti ketemu dengan yang namanya kebenaran. Cukup ya saudaraku. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.